mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kami bisa hadir dan menantikan Tuhan melayani kami lewat firman-Mu dan ibadah kami. Kiranya Engkau, ya Tuhan gunung batu kami, berkenan atas renungan hati hamba-Mu dan ucapan bibirnya. Berkatilah semua apa yang kami dengar, supaya kami bisa belajar dari diri-Mu sendiri. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Emil, Bapak Ibu Majelis, dan semua saudara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak berlebihan kalau saya ingin menyampaikan salam dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, di mana saya mengajar dan melayani di sana. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 kepada kita semua. Saudara, dalam rangkaian kemerdekaan itu, kepada saya diberikan tema merdeka dari kepalsuan. Mari kita membaca 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Ayat ini begitu panjang, tapi saya akan membacakan beberapa bagian dan ibu, bapak, dan saudara nanti bisa membacanya di rumah untuk ayat-ayat yang tidak saya bacakan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Saudara-saudara, saya ingin membacakan ayat yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 lebih dulu. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 4. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api, dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat yang ke-9. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, apa artinya palsu? Bahasa gaulnya palsu itu adalah bodong. Bodong itu sinonimnya, saudara, adalah salah. Jadi sesuatu yang salah
itu palsu, bodong. Harusnya yang begini, tapi kemudian dikasih yang begini, dan itu salah. Kata yang lain saudara adalah dusta. Jadi artinya orang yang harus mengatakan yang benar, tapi orang mengatakan dusta. Mengapa orang mengatakan dusta? Seringkali orang mengatakan dusta itu karena kebiasaan. Tapi orang mengatakan dusta juga saudara, kadang-kadang dia ingin menghindari tanggung jawabnya. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab lalu dia berdusta. Dan itu kepalsuan. Kadang-kadang dusta itu juga saudara, orang melakukannya karena ingin dihargai. Jadi demi dia dihargai, dia mendusta. Jadi supaya dia tidak kelihatan lebih rendah. Kadang-kadang saudara, orang berdusta, orang bohong itu juga dia merasa malu. Daripada dia malu, dia menghindari rasa malu, maka dia berdusta. Tapi kadang-kadang orang berdusta itu juga karena dia ingin menyerang. Dia ingin mempermalukan orang lain dengan serangan-serangan yang dia buat. Itu kepalsuan. Palsuan itu juga sebuah tiruan. Ya, sesuatu yang nampaknya persis tapi tidak persis. Saudara perhatikan, ini bukan tas Prada, tapi tas Prata. Yang suka makan makanan India pasti tahu ya. Saya suka sekali makan roti Prata. Waktu sekian tahun saya tinggal di Singapura, saya selalu ingin makan Prata. Betapa tidak menyenangkan atau betapa mengagetkan ketika sebuah tas yang nampaknya sangat bagus, tapi ternyata dibuat dari Prata. Tidak ada seorang pemuda-pemudi yang akan menerima dan senang menerima tiruan seperti ini. Ini tas gadungan. Saudara, palsu itu juga artinya tidak sah. Ya, tidak sah itu orang seringkali mengambil atau sekarang ini muncul istilah misalnya ya istri yang tidak sah atau suami yang tidak sah. Kenapa? Sebenarnya di situ ada problem hukum, ada problem yang lain. Dia adalah istri yang tidak sebenarnya. Ya, atau seringkali juga saudara, palsu itu berarti tidak punya izin. Jadi harusnya segala sesuatu yang punya izin, pabrik yang punya izin, toko punya izin, tapi tidak berizin dan itu namanya palsu. Atau seringkali fiktif. Fiktif itu sebenarnya tidak nyata. Ya, jadi segala sesuatu diiming-imingi. Nanti kalau kamu membeli rumah ini, kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah setelah dibayar, ternyata apa yang dijanjikan itu fiktif, ya, tidak ada. Saudara, intinya sesuatu yang palsu atau bodong itu bukan keadaan yang sebenarnya. Dan saya yakin saudara tidak suka dengan itu. Pagi tadi saya bercerita tentang di kebaktian pertama, orang yang memalsukan diri sebagai seorang polisi menelpon keluarga saya lalu mengatakan saya membawa narkoba. Ya, akhirnya itu menjadi sesuatu yang mengagetkan bagi keluarga. Saudara, kita tidak suka yang palsu. Dan kita tidak suka juga kalau juga di antara kita ada cinta yang palsu, jemaat yang palsu, pengajar yang palsu, hamba Tuhan yang palsu yang ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, akan tetapi saudara, walaupun kita tidak suka dan kita tidak senang saudara, tetapi seringkali kita menyimpan yang palsu itu. Barang palsu ya kita senang. Kita tidak bisa membeli yang asli, maka karena harganya murah, maka kita menyimpan yang palsu itu. Kadang-kadang kita menyukai juga berita palsu. Hanya untuk menghancurkan kepribadian seseorang. Kita juga menyukai kadang-kadang hubungan palsu. Padahal saudara mungkin itu hanya iseng, lalu kemudian karena selama berkenalan, lalu kemudian ya lama-lama akhirnya terbiasa dan terciptalah satu hubungan yang tidak sejati, hubungan yang palsu. Entah disengaja atau dengan tidak sengaja. Sehingga tidak heran ada orang ketiga, ada pria kedua, ada wanita kedua di dalam kehidupan kita.
Ya. Dan semua ini saudara karena kesenangan sementara. Jadi kepalsuan itu seperti buah apel yang memang begitu nyaman untuk kita nikmati, tapi setelah itu dia akan mendatangkan maut yang luar biasa. Tapi betapa senang saudara dan terbuai kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang palsu itu. Walaupun kadang-kadang kita sadar itu sementara. Kita sengaja memilih bagian tubuh yang palsu. Siapa yang menyangka perempuan cantik ini namanya Nongpoi itu sebenarnya adalah laki-laki. Orang mengubah tubuhnya sedemikian rupa. Dia tidak suka dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada dia. Dia menambah hidungnya supaya lebih bagus dan seterusnya. Saudara, tidak semua yang palsu dalam arti ketika orang misalnya ya, saudara gunakan gigi palsu ya baik ya. Atau saudara menggunakan telinga palsu, that's okay. Tapi ada hal-hal yang di dalam hidup kita sebenarnya kepalsuan itu mencerminkan saudara bahwa kita itu tidak hidup jujur. Saudara, untuk mencari orang yang jujur itu susah. Kejujuran itulah permulaan dari kebijaksanaan. Kejujuran itu adalah dimulai ya untuk kita ketika kita ingin menjalani hidup dengan baik dalam dunia ini. Kebohongan tidak akan menyebabkan kesenangan. Kebohongan akan justru menyebabkan kecelakaan. Kepalsuan itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita sukai. Dan kejujuran itu atau tidak palsu itu semakin mahal. Saudara mencari orang yang begitu sejati untuk menikahi saudara atau saudara akan berumah tangga itu tidak mudah. Sehingga saudara menahan diri jangan sampai terjerumus. Saudara, hanya orang murahan yang tidak berintegritas, merekalah orang yang mudah mendua hati. Mudah menyerahkan hal-hal yang prinsip dalam hidupnya. Bahkan mudah sekali juga saudara itu mereka menukar iman. Karena mereka orang murahan. Saudara, orang murahan seperti ini muncul di dalam jemaat Petrus. Kita tidak membacanya semua. 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus supaya orang-orang yang sesat, orang-orang yang memalsukan ajaran Tuhan, jemaat-jemaat yang palsu itu, mereka itu sadar bahwa Tuhan akan menghukum mereka dan mereka diingatkan supaya mereka menjauhi hidup palsu itu. Saudara, tadi kita membaca nats pembimbing dari 1 Petrus. 1 Petrus itu konteksnya jemaat yang menderita. Karena jemaat itu menderita, saudara, orang yang menderita, mereka mungkin akan terjebak untuk hidup palsu. Contoh, saudara, seringkali saya membeli sesuatu waktu yang lalu ya, di pinggir jalan, saya pikir ini kelihatan enak. Dan kemudian ini sama dikasih contoh, oh ini enak. Ternyata sisa yang lain, 6 yang lain itu tidak enak. Kenapa mereka melakukan hal yang palsu? Ya mungkin mereka terlalu miskin, lalu mereka harus menipu. Jemaat di 1 Petrus itu karena mereka menderita, lalu saudara bisa jadi mereka itu terjebak di dalam hal itu. Sehingga dikatakan merdekakan kamu. Merdekalah kamu dari kehidupan seperti itu. Saudara, jemaat di 2 Petrus ini, mereka ini tertipu. Jadi mereka tidak palsu sendiri, tapi mereka menjadi palsu karena ada pengajar palsu. Ajaran mereka itu palsu. Nah, teks kita kalau kita membaca ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu, saya tadi membaca di TB2 ya, saya tidak tahu sama enggak dengan yang ditampilkan. Kita akan melihat Petrus itu memberitahukan siapa pengajar palsu itu, siapa atau apa ajarannya. Lalu apa karakter mereka, apa sikap mereka. Lalu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka.
bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Saudara, pengajar palsu ini dari ayat yang kita baca tadi ayat 1. Mereka ini disebut pengajar palsu karena mereka memasukkan ajaran-ajaran sesat. Inti ajaran yang dibuat atau yang disampaikan di dalam 2 Petrus ini sebenarnya mereka itu menyangkal dan mengatakan Tuhan Yesus itu nggak akan datang lagi. Dia tidak akan datang yang kedua kali. Saudara, ajaran ini nanti akan mengimplikasikan apa? Yang pertama, saudara, Yesus itu bukan penguasa dunia. Karena saudara, Tuhan Yesus kalau dia penguasa dunia dan dia adalah Tuhan, maka semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dibuat, dipercayai dan diyakini pada akhir dunia di hadapan dia sebagai hakim dunia. Ketika mereka atau pengajar palsu ini mengajarkan tidak ada lagi penghakiman, Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali, maka tidak akan dihakimi. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bagi orang-orang yang seperti ini, mereka akan mengatakan Yesus itu bukan jalan kebenaran. Nah, kebetulan di sini ditulisnya J-nya besar, K-nya besar, jalan kebenaran, dan merefer kepada Tuhan Yesus. Tapi saya pikir yang dimaksudkan di sini jalan kebenaran adalah cara hidup Kristen. Kalau tidak ada lagi yang menghukum, Tuhan Yesus tidak akan datang lagi kedua kali. Kita tidak perlu mempertanggungjawabkan. Untuk apa kita hidup baik-baik hari ini? Kalau nanti tidak ada pertanggungjawaban dan kemudian kita akan mati begitu saja dan akhir dunia ini begitu saja, tidak ada lagi yang menyoroti kehidupan kita selama di dunia. Mengapa saya harus beriman? Tidak kan? Saudara, akibat bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang dua kali itu menyebabkan mereka itu hidup semaunya. Ya. Sehingga ajaran palsu ini menyebabkan orang-orang Kristen di gereja Petrus itu akan kehilangan keselamatan. Ayat 1 mengatakan mereka akan binasa. Lalu yang kedua, saudara, mereka akan hidup semaunya dengan cara hidup sendiri yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Ayat yang kedua. Saudara akan ketemu berkali-kali kata hawa nafsu dipakai di sini. Saudara, guru-guru ini disebut pengajar palsu. Tapi mereka juga disebut guru-guru palsu. Sama seperti nabi-nabi perjanjian lama yang juga muncul secara palsu. Contohnya adalah Bileam. Saudara, yang ada terjadi dalam jemaat 2 Petrus ini ialah bahwa guru-guru palsu, pengajar palsu itu bukan datang dari luar. Justru pengajar palsu itu datang dari dalam jemaat itu sendiri. Saudara, seringkali yang menjadi musuh kita itu adalah yang di dalam. Saya tidak ingin mengatakan kalau begitu kita saling mencurigai, bukan itu. Mereka ini datang maksud sebagai penyusup, mereka ingin mengacaukan. Kadang-kadang ada orang-orang di dalam gereja itu datang sebenarnya dia bukan mau beribadah dengan baik. Dia bukan mau mendengar firman Tuhan menjadi jemaat dengan baik, dia mau mengacaukan. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang alumni kami di Taiwan dan dia mengatakan dia ada ketemu dengan seseorang dan orang itu selalu bikin kacau dalam gereja. Dia ingin mengatakan kepada anak, ingat loh ya, saya ini lagi kuliah S3 di Taiwan. Sebentar lagi saya akan selesai. Ketemu orang lagi juga mengatakan hal seperti itu. Dan hanya ingin mengacaukan saja. Ingin mengatakan kepada penginjil, pendeta yang baru datang atau orang yang baru datang, ingat ya, saya lebih akademik dari kamu. Dia datang ke gereja itu sebenarnya bukan untuk apa. Nah, saudara, ini yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir 20-22. Sebab jika mereka, ini pengajar-pengajar palsu itu ya,
Oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini dulu. Tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan. Akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Ini cerita tentang para pengajar palsu itu. Mereka dulu itu orang Kristen yang baik. Mereka ini dulu mengikuti Yesus Juru Selamat. Mereka sudah melepaskan kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi kemudian mereka terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan. Saudara, saya sangat yakin ketika Tuhan kasih keselamatan, kita akan selamat sampai selama-lamanya. Betul, Tuhan tidak pernah bohong. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus menyadari dan tahu orang-orang murtad itu akan selalu bisa ada di dalam gereja kita. Mereka bisa jadi orang yang dulu baik, majelis yang sangat terkenal, hamba Tuhan yang rendah hati. Tapi saudara, mereka kemudian dikalahkan, terlibat lagi dan dikalahkan. Nah, dikalahkan itu berarti harus tunduk. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-19 di atasnya, nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa belajar sendiri ya. Lihat Alkitab, baca. Nah, kenapa saya memang tidak menampilkan tadi ya? Karena supaya kita baca Alkitab. Kita terlalu terbiasa dengan gadget kita. Kalau kita gadget kita itu lupa. Kita nggak pernah belajar dengan baik. Lalu karena itu lebih baik bagi mereka, kata Petrus, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya, babi. Nah, di sini kebetulan dalam bahasa Yunani itu babi perempuan yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Saudara, yang dikatakan kepada mereka ini ialah bahwa karakter mereka ini tidak pernah berubah. Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2, ubahlah dengan pembaruan budimu. Jadi saudara, kita itu tidak hanya cukup beriman, tapi juga Yakobus, Petrus, kita juga melakukan perbuatan iman itu. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya dan melakukannya. Ini problemnya. Mengapa banyak orang itu tersesat? Mengapa banyak orang menjadi kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan? Saudara, kadang-kadang bukan karena ajaran. Tetapi saudara, karena dia terlibat dengan perbuatan itu. Dia tadinya begitu anti dengan judi. Tapi dia menikah. Dia bermain, berkumpul dengan orang judi. Akhirnya dia mulai judi. Lalu kemudian dia berpikir, ya sebenarnya judi itu boleh. Jadi yang merusak orang pada dasarnya adalah perbuatannya, saudara. Itu yang menyebabkan pintu masuk. Mengapa ajaran sesat itu bisa muncul? Saudara, pengajar palsu itu disebut juga pengejek. Ini pasal 3 ayat 3. Dan pengejek itu adalah lawan nabi-nabi kudus. Kalau nabi-nabi kudus itu menyampaikan berita kebenaran. Tapi pengejek ini mereka itu memang mengejek. Bahasa sederhananya saudara, bully. Sekarang kan kita dengar banyak istilah bully ya. Artinya saudara merendahkan orang lain dengan kata-kata. Dan di sini para pengajar itu mengejek orang Kristen. Tuh, Tuhanmu kan bilang mau datang. Mana dia datang? Gak ada dia datang. Nah, kalau saudara baca ya, di Petrus ini, Petrus kemudian menjawab apa? 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Tuhan itu sabar. Kenapa Tuhan tidak datang segera? Tuhan itu sabar memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat sebelum dia datang. Ini jawaban Petrus. Ya, jadi ketika Petrus ngomong 1 harinya manusia sama dengan 1000 tahunnya manusia, 1000 tahun manusia sama dengan seharinya Tuhan, itu bukan ukuran dalam arti seperti itu.
Itu dalam arti Tuhan itu menunjukkan kesabaran. Supaya orang-orang yang sesat ini, palsu ini, mereka akhirnya mengenal Tuhan. Jadi mereka ini mengatakan dan mengejek orang Kristen. Lihat, dulu Tuhanmu bilang mau datang. Sebentar lagi mau datang. Sekarang tidak datang-datang. Sampai hari ini tidak datang-datang. Saudara, Yudas 3 menyebut mereka bahwa mereka ini juga adalah penyusup. Penyusup itu intruder. Intruder itu saudara sama seperti gambar ini ya. Yaitu secret agent. Ya, spy. Agen yang ingin membuat kacau gitu ya. Yang sebenarnya adalah musuh yang ingin menyebarkan banyak hal yang tidak baik. Itu tentang pengajar. Sekarang bagaimana karakternya? Karakternya saudara, mereka ini dikuasai hawa nafsu. Ayat 2, ayat 7, ayat 3, ayat 10, ayat 13, ayat 14. Itu dikatakan cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Artinya saudara, cara hidup yang dikuasai oleh kedagingan kita sendiri. Paulus seringkali bicara hiduplah di dalam roh dan jangan ikuti keinginan dagingmu. Saudara, ada bedanya ya orang yang hidup dengan cara hawa nafsu dengan roh ya. Ini orang yang memang dikuasai oleh hawa nafsu. Melihat punya orang dia pikir punya dia. Melihat ini yang baik dia pikir dia ingin memiliki. Jadi dasar hidup mereka itu memang pokoknya mengejar hawa nafsu apa saja. Dan mereka dijelaskan yang hawa nafsu ini, mereka sebenarnya adalah orang yang tidak mengenal hukum. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah hukum-hukum orang Yahudi ya. Orang yang tidak mengenal hukum itu saudara adalah digambarkan orang yang hidupnya itu tidak senonoh. Saya tidak usah menggambarkan. Ya. Orang yang tidak senonoh. Saudara, kalau saudara mengikuti apa yang terjadi di dalam satu pesta di Thailand, satu pesta yang untuk menarik turis, lalu di dalam pesta itu terjadi perbuatan yang tidak senonoh. Ada orang-orang yang melakukan oral seks di depan banyak orang tanpa malu-malu sehingga pemerintah Thailand harus menghentikan. Saudara, orang yang hidup tidak senonoh dikuasai hawa nafsu. Ya. Dan menghina Allah. Artinya saudara, itu di dalam ayat 7 hidup yang bejat. Hidup yang bejat, hidup yang tidak punya rasa kasihan dan memang sengaja untuk hidup. Tidak ingin sesuatu yang baik yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu sesuatu yang bejat. Saudara, ayat 10 dikatakan mereka ini juga mencemarkan diri. Itulah hidup hawa nafsu. Artinya saudara, mereka itu mencemarkan sengaja hidup dalam kekotoran. Seperti babi kembali lagi ke kumbangannya. Sama seperti anjing balik lagi ke muntahannya. Dia makan lagi muntahnya. Dia sudah dibersihkan, dia balik lagi ke sana. Jadi saudara, memang dia ingin hidup dalam kekotoran. Ayat 13 itu menggambarkan hawa nafsu itu orang yang hidupnya memuaskan keinginan daging. Berfoya-foya. Ya, berfoya-foya itu bukan berarti kita tidak boleh pesta ya, tentu saja boleh pesta. Saya beberapa kali mengikuti pesta pernikahan yang menurut saya luar biasa. Saya pernah mengikuti satu pesta pernikahan, makanan utamanya itu boleh memilih, silakan pilih salmon, silakan pilih steak. Saya pikir ini salah satu pernikahan yang luar biasa. Tapi saya tahu mereka memang ingin menyajikannya bukan karena foya-foya, tapi karena mereka banyak relasi. Nah saudara-saudara, hidup foya-foya itu apa?
Hidup yang penuh dengan ketamakan. Hidup yang ingin menampilkan diri. Saya ini lebih dari yang lain. Hidup yang boros. Saya kira kita nggak bisa lagi ya dalam zaman hari ini kita hidup boros ya. Bapak Ibu dan saudara dengar sekian bulan terakhir ini orang PHK itu mungkin 1 jutaan orang di PHK. Ya. Tapi saudara, inilah yang dilakukan oleh guru-guru palsu dan pengikut-pengikutnya di dalam gereja Petrus. Mereka hidup dalam keinginan daging berfoya-foya. Kemudian saudara, mereka hidup dalam kotoran dan noda, mereka mabuk dengan hawa nafsu. Bukan hanya mereka itu dikuasai hawa nafsu, tapi mereka itu sampai mabuk hawa nafsu. Ya, ayat 14, mata nafsu zina, mereka memandang wanita dengan cabul. Mungkin gambarannya ialah pada waktu itu kan seringkali diadakan acara makan malam ya, zaman abad pertama juga sudah ada. Zamanan makan malam, undangan makan malam. Lalu ada penari yang tidak berpakaian, menghibur mereka, mereka makan minum dan seterusnya, menikmati kehidupan seperti itu. Saudara, kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang muncul karena tidak takut Tuhan itu akan memberikan penghukuman. Ya. Lalu saudara juga mereka bukan hanya itu, mereka tidak bosan buat dosa. Enggak bosan, enggak takut-takutnya. Ya. Lalu saudara, mereka ini memikat orang lemah. Itu hidup hawa nafsu. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya, atau dia pertama sungguh-sungguh tapi dia tidak mengikuti Tuhan dengan baik, dan kemudian dia memikat jemaatnya, memikatlah orang-orang putri-putri yang ada di tempatnya, lalu menikahi dia. Dan saudara dengar itu terjadi di Surabaya dan di sekitarnya. Saudara, hidup yang tidak dipersembahkan, akibatnya apa? Hidup dalam hawa nafsu. Mereka memperdaya orang-orang yang lemah imannya. Lalu kemudian orang yang diperdayakan bukan hanya lemah imannya, orang Kristen baru. Orang yang sedang dalam penderitaan, baru keluar dari penderitaan, dipikat sedemikian rupa. Entah dijadikan suami, istri, atau diambil uangnya. Saudara, inilah kelakuan yang penuh dengan, jadi motivasi mereka itu memang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan mereka terlatih dalam keserakahan, itu ayat yang ketiga ya. Terlatih dalam keserakahan. Artinya saudara, motivasi para pengajar palsu ini sebenarnya hanya untuk uang. Mereka mungkin, sekarang ada banyak ya. Saya melihat fenomena itu sudah cukup lama. Pengusaha-pengusaha yang cukup punya uang sewa ruko, cari pendeta, ayo kamu ke sana kumpulin jemaat, ya lumayanlah dapat persembahan, nanti perpuluhan, nanti kalau kurang berhasil kita tutup, kita buka ruko di sana lagi, kita bikin ibadah di sana, kasihlah nama gereja apa saja. Yang sebenarnya motifnya seperti itu. Nah saudara-saudara, mereka ini pengajar palsu yang motifnya keserakahan. Mereka mencari keuntungan sendiri, juga kesenangan pribadi. Mereka terkutuk, artinya manusia yang harus dihukum. Nah saudara, bayangkan orang-orang yang motifnya seperti ini menjadi pengajar di dalam gereja Petrus. Lalu mempengaruhi jemaat-jemaatnya. Ya. Lalu mereka itu berani dan angkuh, ayat yang ke-10b. Kenapa? Mereka itu sombong. Mereka menghujat makhluk-makhluk rohani, ini mungkin malaikat-malaikat yang dimaksudkan di situ, dengan kata-kata yang begitu berani. Ya. Sehingga Paulus atau Petrus memakai cerita tradisi. Petrus mengatakan, nanti
Kalau saudara baca surat Yudas, di situ ada Michael, malaikat Michael dan sedang bertengkar dengan seorang malaikat yang lain memperebutkan mayatnya Musa. Lalu Michael itu dikatakan dia tidak mengatakan perkataan yang jahat atau perkataan yang tajam kepada malaikat yang melawan Tuhan. Sehingga Petrus mengatakan malaikat saja kalau bertengkar itu tidak berani dan tidak sombong, tidak menggunakan kata-kata arogan. Tapi pengajar palsu ini mereka begitu berani dan angkuh karena mereka digambarkan seperti binatang, hewan yang gak punya akal. Jadi ngomong itu seenak perutnya gitu loh. Gak dipikir, itu gambarannya. Memang binatang, mereka ini seperti hewan yang siap disembeli, itu juga menjadi gambaran bagaimana mereka akan dihukum oleh Tuhan. Binatang itu hidupnya untuk apa sih? Ayam itu hidupnya untuk apa? Hanya untuk dimakan oleh manusia. Hidupnya itu untuk dipotong. Itulah gambaran bahwa para penyusup guru palsu ini, mereka itu hanya untuk disembelih. Akan dihukum oleh Tuhan. Karena kebodohan mereka. Ya, mereka berani dan sombong. Mereka tidak bisa melawan Tuhan. Lalu digambarkan ayat 17, saya tidak baca. Mereka ini bagai mata air kering. Saudara, kalau lagi musim kemarau kita mengharapkan mata air ya. Bagaimana kemudian mata air itu adalah mata air yang nampaknya mungkin ada air tapi kering. Ini menggambarkan saudara, ajaran mereka itu isapan jempol. Ajaran mereka itu dongeng nenek moyang. Yang hanya menyenangkan telinga saja. Pengajar-pengajar palsu itu, mereka itu orator yang baik. Mereka bisa menarik orang mengatakan dengan luar biasa. Mereka terlatih. Apalagi mereka bisa membuat, misalnya kalau zaman sekarang ya. Ada entertainernya, lalu membuat screennya bagus. Dan supaya dia orator yang baik dan seterusnya. Dan isi ajaran mereka ialah sama seperti nabi-nabi dulu. Salah satu nabinya itu Hananya. Yeremia ngomong Israel akan dibuang 70 tahun. Nabi Hananya ngomong enggak ada pembuangan 70 tahun. Akan mencari damai sejahtera. Saudara, guru-guru palsu itu, berkat untukmu, jangan takut. 7 keturunan Tuhan akan berikan kepadamu. Tidak ada berikan kamu kesakitan. Jalanmu selalu akan lancar. Saudara, Tuhan menjanjikan itu? Iya. Betul, Tuhan menjanjikan itu. Dan orang-orang yang lagi susah hidupnya, senang, lagi susah mendengar itu, mereka jadi senang. Tapi saudara, iman yang sejati itu berbicara kepada kita dalam hidup senang dan hidup susah. Itulah jalan yang Tuhan berikan kepada. Ketika kita mengalami jalan hidup yang susah dalam hidup kita, mungkin Tuhan tidak langsung balikkan itu menjadi jalan hidup yang senang. Kita mengalami kehidupan seperti itu yang agak susah, tapi Dia tidak pernah memberikan pencobaan itu lebih besar daripada apa yang kita mampu lakukan. Dia membiarkan kita supaya apa? Supaya kita itu kuat dan bertumbuh dan besar. Saudara, kalau kita punya anak dan kita tidak pernah membiarkan anak kita itu untuk mengalami, misalnya, ayo kamu naik angkot sendiri deh, kamu coba jalan dulu. Atau kamu naik Gojek sendiri, biar kamu tahu. Tetapi sebaliknya kita selalu mengemong dia, melindungi dia, tidak pernah selalu mencukupkan apa yang dia butuhkan. Tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Nanti terima apa yang akan terjadi dengan anak. Dia tidak akan pernah mandiri.
Saudara, kadang Tuhan membiarkan jalan seperti itu, membiarkan ini supaya saudara kita terlatih. Dan pada akhirnya kita menemukan Tuhan di dalamnya. Nah saudara-saudara, nabi-nabi palsu ini tidak seperti itu ya. Mereka sombong, mereka seperti mata air dan kabut, mereka penuh nafsu cabul, mereka beri janji kemerdekaan, tapi mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Jadi mereka kata-katanya baik, menarik, senang. Saudara, kadang kita ini ke gereja ya, saudara senang dengan khotbah yang baik? Senang ya. Saudara nggak senang kan kalau nggak mendengar khotbah yang buruk kan? Buruk dalam arti saya itu bukan buruk ya dalam arti bahwa itu salah. Tapi nggak menarik gitu ya. Saudara, kalau saudara tidak pernah mendengarkan khotbah-khotbah yang buruk, lalu kemudian saya pindah aja ke gereja lain. Karena di sana khotbahnya lebih baik. Saudara tidak pernah akan bertumbuh menjadi jemaat yang baik. Karena Tuhan mengajar kita bukan kadang-kadang itu sesuatu yang baik, yang enak didengar, tapi juga yang gak enak didengar. Itulah artinya. Coba belajar dan dengar apa yang Tuhan mau ngomong di sana. Saudara-saudara, kadang kita harus mendengarkan yang tidak enak, yang tidak bisa kita dengar dan tidak suka kita dengar. Supaya kita bertumbuh. Nah mereka ini seperti kabut, juga gambaran mereka ini akan dihukum itu seperti itu. Tuhan akan menghukum mereka seolah-olah mereka ini punya mahkota baik, lalu tumbuh begitu saja. Atau seperti kabut tiba-tiba ditiup angin dan habis. Nah inilah gambaran penghukuman juga untuk mereka dan apa yang mereka. Karakter pengajar palsu ini saudara mirip Bileam. Ini gambaran dari Petrus. Bileam itu kenapa? Ini semua yang tadi dikatakan. Bileam itu mengutuk Israel karena dia dibayar oleh Raja Moab. Jadi Raja Moab itu kasih uang kepada ini. Ini aku kasih uang, kutuklah Israel. Nah dia pergi. Di tengah jalan, keledainya itu gak mau jalan. Dia pukul keledainya. Dia bilang, kenapa kamu gak mau jalan? Keledainya ngomong. Tuan, apa Tuhan gak lihat tuh di depan itu? Siapa? Ternyata di depan itu yang dilihat oleh keledai itu adalah malaikat Tuhan. Keledai itu yang mengajari Bileam. Dan ini contoh saudara, Bileam itu adalah nabi yang menyuarakan, kamu wani piro sih? Gitu. Wani piro. Nabi yang hidupnya, nah ini seperti nabi palsu pada perjanjian lama yang dibayar untuk bernubuat palsu. Ya. Ini dia seperti Bileam. Jadi gambaran Bileam itu mengingatkan. Lalu gambaran seperti penduduk Sodom dan Gomora. Tapi kemudian saudara tahu Bileam juga akhirnya tidak jadi pergi mengutuk lalu dia pulang ya. Dia diingatkan oleh keledainya. Bayangkan ya nabi diajar oleh keledai. Keledai itu katanya binatang yang paling dungu. Karena itu ada peribahasa orang gak akan tersandung 2 kali seperti keledai. Keledai itu udah tersandung, dia bisa tersandung lagi. Di tempat yang sama. Binatang yang dungu. Tapi ngajarin nabi. Terbaliknya. Dan mereka ini digambarkan sebagai penduduk Sodom dan Gomora. Apa yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora? Waktu Lot dikunjungi oleh 3 malaikat. Menginap di rumah Lot.
orang penduduk kota itu datang dan mengatakan, keluarkan tamumu, kami mau pakai mereka. Ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah homoseksualitas, ada yang mengatakan begini. Terlepas dari itu, yang jelas penduduk Sodom dan Gomora punya maksud jahat terhadap 3 malaikat ini. Lalu Lot ngomong, aku punya anak perempuan. Terserah kamu mau ngapain, aku kasih anak. Mereka nggak mau. Mereka mau 3 malaikat itu. Dan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan mendatangkan api. Lot keluar, tapi istrinya jadi tiang garam. Nah, Tuhan bilang kamu lari ke sana, jangan lihat ke belakang. Istrinya menoleh ke belakang dan menjadi tiang. Saudara, ini contoh yang diberikan oleh Petrus untuk mengajar mereka bahwa para pengajar sesat, orang-orang yang palsu yang melakukan kejahatan, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan Petrus juga mengajarkan juga sama seperti orang-orang zaman Nuh. Orang-orang zaman Nuh itu tertawa, mengejek Nuh. Untuk apa kamu dirikan itu? Masa mendirikan perahu di atas gunung? Dan Nuh yang memberitakan kebenaran menjadi tersiksa, menderita. Karena orang-orang di sekitar mereka melakukan yang jahat. Tapi Tuhan menghukum. Nah, ini mempersiapkan kita gambaran itu. Tuhan menghukum para pengajar palsu itu. Dan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Kenapa? Ayat 3, hukuman Tuhan itu sudah tersedia dan tidak tertunda. Jadi ini melawan pengajaran Tuhan Yesus itu gak akan datang lagi 2 kali. Petrus ngomong tidak. Dia akan datang 2 kali. Hukuman itu sudah ada dan tidak tertunda. Lihat malaikat jahat, Tuhan hukum. Lihat zaman Nuh, penduduk yang tidak percaya Tuhan Nuh. Lihat Sodom dan Gomora, Tuhan hukum. Jangan menganggap Tuhan itu tidak tinggal diam, hanya tinggal diam. Saudara, seringkali kan kita berpikir ya, kok orang ini jahat, dia nggak mati-mati. Ini orang yang baik, kok dia cepat mati ya. Lalu kita ini kesel dengan yang jahat ini, kok kamu ini nggak mau mati-mati sih ya. Lalu kita marah sama Tuhan ya. Saudara, Tuhan tahu kapan menghukum. Ingat, kita nggak perlu membalas, Tuhan tahu 1 kali. Hukuman itu sudah ada dan tersedia. Kalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang melayani dia, tetapi kemudian berbalik dari dia, lalu Tuhan hukum mereka, Tuhan pasti tidak melepaskan pengajar-pengajar palsu dan orang-orang palsu itu untuk dihukum. Hukuman itu sudah tersedia dan ada. Lalu hukuman Tuhan itu kita perlu lihat juga, saudara. Kenapa Tuhan menghukum? Tuhan harus menghukum karena Tuhan tidak ingin orang-orang benar seperti Lot, Nuh itu makin lama makin tersiksa. Nah, saudara, ini mengajarkan kepada kita, saudara. Kalau saudara melihat kejahatan yang ada di dalam dunia ini, lalu saudara tenang-tenang saja. Nggak ada rasa keadilan, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa kesal dengan kejahatan. Itu menandakan hati nurani kita jangan-jangan udah mati. Orang yang benar ketika dia melihat sesuatu yang jahat, dia seringkali, aduh aku gak suka sekali ini lihat ini. Ada ketidakadilan. Ya. Nah, saya seringkali karena mengikuti seringkali banyak urusan-urusan sosial masyarakat, sedang membaca. Kenapa ini? Jadi ada kemarahan di dalam hati, dalam tanda petik. Melihat kejahatan-kejahatan, kenapa nggak dihukum sih? Kenapa koruptor itu nggak beginiin gitu loh? Nah saudara, itu kan
tanda orang benar itu menderita gara-gara kejahatan orang lain. Nah saudara, Tuhan tahu, Tuhan tidak ingin orang benar menderita lebih lama seperti Nuh dan Lot. Maka dia akan menghukum. Saudara, Tuhan akan menghukum. Ini sudah diperingatkan oleh contoh Nuh, Sodom, Gomora, dan Bileam yang sadar. Bagi mereka sudah ada peringatan. Ingat, kamu yang hidup palsu, kamu yang mengajarkan palsu, kamu yang ikut. Ingat cerita ini, Tuhan gak akan lepaskan dari hukuman. Dan Tuhan ingin membawa kita kepada kemerdekaan. Teks kita tadi, Sodom, Gomora, Nuh, itu memberikan, Bileam, itu memberikan kisah implisit. Bagaimana Tuhan itu menyiapkan kemerdekaan dan melepaskan kita dari kepalsuan dan menghukum orang-orang itu. Tapi apa yang kita perlukan lagi saudara-saudara? Saya merasa saudara yang kita perlukan lagi ialah bagaimana iman kita itu bertumbuh dan itu muncul khususnya kalau saya saya ingin membaca di 2 Petrus pasal yang pertama ya, ayat yang sudah ada di sini. Oke. Ya. Ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Sebelumnya saudara Petrus bicara, hendaklah kamu itu mengenal dia, kuasa ilahinya menganugerahkan iman kepadamu. Nah ini cara ya, tadi saya katakan pengajar palsu itu atau orang yang palsu itu datang dari mana? Datang dari dalam jemaat. Mengapa mereka begitu? Imannya gak bertumbuh. Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan kita. Betul. Tapi jangan biarkan iman itu tetap saja. Iman itu bisa menjadi iman suam-suam, menjadi iman yang dingin lalu mati. Iman itu membutuhkan tempat supaya dia hidup dan dia berkembang. Dan ini yang diharapkan dari seorang Kristen. Ketika mereka beriman, sungguh-sungguh mereka nanti akan penuh kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu bukan hanya kebaikan, perbuatan baik. Bukan, kebajikan itu nilai, value yang baik. Cara pandangnya itu udah baik. Kalau baik itu kita berbuat baik. Kalau orang punya value yang baik, cara pandangnya itu betul. Logika dia, kenapa dia melakukan itu tuh udah betul. Tinggal dia melakukan. Dia punya kebajikan, dia punya pengetahuan. Bukan pengetahuan umum, pengetahuan tentang Tuhan. Dia punya penguasaan diri. Jadi tidak akan jatuh lagi di dalam hawa nafsu. Lihat yang ini punya, tetangganya punya mobil baru, dia mau juga. Nanti tetangganya punya istri baru, dia mau juga. Penguasaan diri. Lalu apa lagi? Ketekunan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bisa jadi jalan itu memang tidak rata.
Tuhan berikan ketekunan. Dari mana? Dari iman kita. Biar nanti dia berkembang. Lalu memberikan kita pada akhirnya apa? Kesalehan. Kita bisa hidup beribadah dengan baik. Dalam situasi yang mungkin tidak baik. Lalu hati kita dipenuhi kasih kepada saudara-saudara dikatakan. Dan kepada orang lain juga. Hati yang penuh kasih ini. Bukan lagi hati yang memperdayai orang lain, yang nipu orang lain, mencari keuntungan dari orang lain, terutama juga bukan yang kuat saja, yang lemah diperdaya. Lalu kita akan berhasil dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berhasil dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus, artinya saudara, kita menuju menjadi sempurna seperti Yesus. Sehingga saudara, kalau iman kita bertumbuh, kita akan lepas dari hidup palsu. Kita merdeka. Bagaimana untuk kita merdeka dari kepalsuan? Biarkan imanmu bertumbuh. Andalkan dia. Jangan berhenti dalam mengikut. Yang terakhir saudara. Supaya merdeka dari kepalsuan, hanya Yesus itulah modal dan model gembala yang sejati. Tidak seperti pengajar palsu tadi yang mencari keuntungan dari domba-dombanya. Tapi Yesus ini gembala yang sejati justru bukan mencari keuntungan, justru dia memberikan hidupnya untuk jemaat. Saudara, memalukan sekali beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian, dan ini kejadian nyata, sebuah kapal yang akan akan tenggelam di tengah laut. Si kapten kapal itu kapal yang rupanya bawa penumpang yang banyak. Itu bukannya membiarkan penumpang-penumpang turun di sekoci, dia rebut sekoci pertama, dia turun pertama, dia selamatkan diri. Lalu akhirnya dia ditangkap dan dibilang dia tidak profesional. Saudara, Yesus itu memberikan hidupnya ya. Jadi ada contoh, bukan hanya kata-kata. Dan saudara, domba-dombanya dari gembala sejati akan dengar suara gembalanya. Kalau ada gembala palsu, domba-dombanya justru takut, lari. Mengapa? Karena ada relasi antara domba ini dengan gembala yang sejati. Domba yang sejati dan gembala yang sejati, mereka dihubungkan, mereka punya relasi yang kuat dan dekat. Sehingga suara gembala itu akan didengar oleh domba ini. Ketika domba itu mendengar suara gembala yang palsu, dia tidak akan ikut dan dia lari. Saudara, ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak dipalsukan, tidak kemudian jatuh kepada pengajaran palsu. Untuk kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Dalam acara kami beberapa waktu yang lalu di saat seorang teman itu mengajak nyanyi dalam bahasa Mandarin ya. Saya lupa ya, maaf saya tidak terlalu bisa bahasa Mandarin. Itu ada satu lagu ting 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 moyang ting ting ting. Lalu dia mengambil garpu tala. Tahu ya, garpu tala itu yang untuk menyanyi ini. Kalau dipukul kan ting. Sekarang telinga saya mungkin mulai ini ya. Kalau pukul garpu tala itu mungkin saya sudah nggak dengar lagi tuh. Apa harus deket-deket baru dengar. Kenapa? Karena pukul itu kalau lihat dia tahu nadanya. Nada apa begitu ya, G, C, teng. Dan mendengarkan suara Tuhan itu seperti mendengar itu. Suara itu kecil. Ya. Tapi sikap seperti itulah untuk kita mendengar Tuhan. Menyiapkan diri lalu bisa mendengar dia.
Sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan menolong kita untuk tahu. Saudara, sebagai penutup saudara, saya itu tahu kalau orang berjalan dekatin kantor saya atau dekatin dekat saya, pada waktu telinga saya masih baik ya, siapa yang sedang datang. Kalau suaranya saya tahu, oh ini si ini nih yang datang nih. Kalau langkahnya seperti ini saya tahu, oh yang datang ini si ini. Saudara, kita perlu sebagai gembala, sebagai domba mendengarkan suara gembala itu dengan baik. Sehingga kita didorong dan diajak untuk menjadi domba-domba yang ikut dia, taat dia, dan kemudian kita dilepaskan dari segala kepalsuan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami boleh mendengarkan suara-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami. Berkatilah jemaat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.